3, 2, 2, 1. 1. Jumpa lagi bersama podcast kita. Nah, Oke, kenapa nih saat kita pakai masker? Ya. Karena pakai masker, kalau tidak pakai masker, dendanya meninggi sekarang. Kemarin berapa terakhir? 5.000, ya, terakhir 2.000 terus dinaikin 5.000. Ya, jadi 5.000 Gila, anjing. kalau secara uang Indonesia itu sekitar hampir 8-9 jutaan. Jadi Gila, ya daripada kita bayar ke pemerintah sini, mendingan kita kirim buat nyokap ya. Betul. Iya. Dan podcast kali ini saya cuman pingin nunjukin bahwa kita bisa podcast di mana saja. Betul. Tidak ada tempat yang spesial ya. Ya, Anywhere, every time. Yang penting kalian bisa ngomong ya. Yang penting itu kan. Yang penting bisa ngomong. Jangan sampai bisu. Ya, yang penting nggak ketuker ya. Oke, sama gua Sandro, Longgana Sadunyo. Dan saya Anas, ganteng sak kecamatan. Jangan sampai ketuker nih. Mentang-mentang dibuka tuker gitu. Bingung. Jadi sekali lagi ya, saya di podcast ini benar-benar ketemu dengan ya ini wong ganteng sak kecamatan ya. Jadi artinya kita ingin juga membuka kepada teman-teman bahwa everywhere, every time kita bisa bikin konten ya. Ya, kita padahal nggak janjian ya, tiba-tiba ketemu. Tiba-tiba ketemu. Sandro ngapain? Yaudah, podcast yuk, ayo. Nah, Dibawa langsung dibawa, dan di sini kalian tahu semuanya, di luar ini ribut, berisik dan gak karu-karuan orang. Tapi ya mudah-mudahan lah kita udah punya tool, kita punya peralatan. Terus kita cuman pingin sedikit ngobrol keresahan. Wah. Keresahan sebenarnya kita ngobrol dari kemarin-kemarin kita udah ngobrol tentang keresahan-keresahan yang terjadi kepada, ya intinya biar bagaimanapun kita orang Indonesia ada di Hong Kong dan juga negara kita sendiri ya. Ya, Ya, betul. lagi kacau-kacaunya, lagi nganu-nganunya. Lagi wow. Dan Ya. sempat ada hal yang saya berpikir bahwa kita itu terlalu offset ya. Jadi menurut saya pribadi sih, ini pendapat saya pribadi ya. Offsetnya dikarenakan masalah apa sih? Sebenarnya begini, menurut saya bahwa ada sesuatu hal yang terjadi di negara kita di sana, Ya. terus yang jauh di sini juga merasakan imbasnya. Jadi teman-teman juga tahu bahwa ada tagar bilang boykot JNE. Ya. Nah, boykot JNE. Jadi kita dikasih tagar. Otomatis kalau tagar boykot JNE itu kan artinya jangan sampai gunakan JNE kan. Betul. Ya itu menurut saya tagar kayak gitu sih, walaupun tidak menyebutkan tidak boleh, tapi namanya boykot itu kan Iya, berarti tidak menggunakan, sama sekali tidak menggunakan. Gimana bro? Ya kembali lagi kalau gue sih pro kontra ya. Ya. Berpikir smart, berpikir cerdas. Begini, jangan cuma ngomong mana kawan-kawan kita boykot. Lu kalau nggak tahu ceritanya mau boykot, jangan dulu boykot, belum tahu ceritanya. Udah tahu dulu ceritanya, efeknya apa, imbasnya apa. Nah. Berpikir dengan pola pemikiran sendiri, bukan karena ada media-media nggak jelas lah, misalnya kayak republika.com misalnya. Ya. Atau berita-berita yang lu tahu kan, bla.com. Masuk akal nih ngikutin ya kan. Jadi lu namanya generasi followers kalau gitu, ngikutin terus. Ya. Punya pemikiran sendiri. Ketika lu nanti dijebak di sebuah tempat, gua nggak tahu apa. Nah itu yang terjadi. Mendingan pintar dulu ya bro. Ya. Pintar dulu, baca dulu, pengerti dulu apa sih yang terjadi sebenarnya nih. Itu baru kemudian posting. Iya, misalnya gitu. Posting dulu baru ditanya, tahu nggak? Saya emang nggak tahu, orang saya cuman ini aja, saya suka aja, saya nggak suka pokoknya begitu. Ya udah, nggak jelas tuh kan jawabannya. Jadi aku tuh nggak habis pikir ya. Boleh ya hari ini ya, dan beberapa hari kemarin kan panas tentang beritanya itu ya. Kontroversi sang HBRS. Wah, itu ya ini kan HBR. Nah ini nih. HBRS ya kan. Gue mau kasih tahu sebelumnya ya. Ya. Jadi di sini gue sama Sandro sepakat. Gue adalah pengikut Habib Rizik Syihab. Yes. Dan Sandro bukan pengikut Habib Rizik Syihab. Saya bukan. Fix. Saya bukan. Bagi gue, masalah dia tidak mencintai Habib Rizik Syihab itu urusan dia. Betul. Dan masalah gue mencintai Habib Rizik itu urusan gue. Gue tidak akan pernah memberhentikan dialog kita. Ya kan, biar bagaimanapun. Apapun yang terjadi di sana, di sini nggak peduli. Di sini tetap. Makanya saya kenapa saya mau ngajak ngomong tentang masalah kegelisahan ini. Fix ya, memang bahwa ini dia pengikut ya kan. Pengikut, dan saya enggak, dan saya netral gitu. Bukan berarti kita nggak bisa ngobroli tentang hal-hal di dunia ini. Terlalu sempit cara berpikir kita. Kalau hanya karena satu
alasan ya, Iya. satu pandangan berbeda, terus kitanya jadi geser kan. Iya, begini. Yang perlu gimana? kalian tahu adalah kita sepakat berdua nih bahwa ketika kita ngobrol yang bersimpangan, gue pribadi tidak pernah menyalahkan dia seorang yang salah, dan dia pun tidak pernah menyalahkan gue yang salah. Sebaliknya seperti itu. Gue tidak pernah merasa benar dan dia pun tidak boleh merasa benar. Kita sama-sama, ya udah mungkin lu benar atau mungkin gue yang salah atau sebaliknya. Ya kan? Nah, ketika sudah tidak nemu jalan keluar, buntu, kita gak usah pakai emosi untuk nyelesain ini. Gak usah pakai emosi, gak usah pakai wah anjing udah, gak usah. Ya udah kalau lu begitu ya sudah. Iya kan nggak cocok ya sudah kan. Masalahnya gini, yang di atas aja masih ribut. Nah bener makanya. Jadi gini ya, kemarin ya kita kasusnya Habib ya kan, banyak Habib sama Gus. Oh, Maher. Ustadz Maher sama Gus Miftah. Iya. Jadi Timbasa kenanya Habib Putih. Bener. Jadi menurut saya sih, kenapa sih supaya bikin adem ya? Supaya bikin adem, bikin deh podcast kayak gini gitu loh. Iya. Kemarin itu gini, bagi gue pribadi, podcast Deddy Kobuser tidak mewakili apapun itu. Ya. Karena apa? Hanya sebelah pihak. Ya. Ketika kedua belah pihak terjadi, telat lu di penjara orangnya. Iya. Harusnya ya kan. Harusnya kan sebelum masuk di penjara tuh kan, sebelum dimasuk penjara ada negosiasi lah. Ada podcast dulu kayak gini kan enak. Iya. Jadi di adem ya. Saya tidak langsung mau nggak mau Sandro pro-nya ke Gus Miftah, gue pro-nya ke Ustadz Maher. Saya langsung selama ini Ustadz Maher selalu ngomongin membela FPI. Di sisi lain begini bro. Nah betul. Kita kan sama-sama sepakat ya. Kita kalau yang benar tahu yang benar, yang salah tahu yang salah. Kita betul. telusurin dari awal begini. Poin kita adalah intinya yang ngasih api juga salah, yang ngasih asap juga salah. Kenapa nggak ditangkap dua-duanya? Betul. Yang ngasih api siapa, yang ngasih asap siapa? Itu kan ibaratnya ada sebab ada akibat. Betul. Nah, ini datang cuma satu doang, akhirnya kayak wah kayak gitu. Iya. Benar dong. Nggak pas. Ada keresahan. Saya juga berpikir bahwa sebenarnya menurut saya juga terlepas itu PFPI ya, Ustadz Maher ya. Terlepas pembicaraannya, tapi kalau melihat sebuah kronologisnya yang diceritakan oleh satu lembaga TV yang pada saat udah pakai Ustadz Maher pakai baju oranye. Jadi dia itu menceritakan bahwa sebenarnya dia tidak membalas atau tidak berstatus gitu, tetapi komen di atasnya. Jadi saya lihat ya di situ juga harus, makanya mudah-mudahan nanti ada proses persidangan. Betul. Nanti ada proses persidangan kita lihat. Nah, harapan saya begini loh. Ketika di Indonesia terjadi seperti itu, orang-orang yang di atas, kita itu yang merasa kaumnya atau pengikutnya kan kayak gini asik kan gitu loh. Jadi terus terang saya juga lahir di Jombang. Kemudian NU ya saya nggak pinter-pinter amat sih. Tapi paling tidak saya juga nggak pernah mondok sih. Tapi setidaknya yang saya tahu bahwa NU menurut saya baik gitu kan. Sama sebaliknya. Nah kan terus ketika dia pengikutnya FPI, saya juga nggak berhak untuk menjudge atau menghalangi apa yang menjadi rasa dan kepercayaan dan serta keyakinannya. Karena kalau udah ranah keyakinan itu kita paksain, ribut kan. Gini aja deh, kalau sesama Islam aja kita dipecah belah. Lu nanti kata orang Kristen darahnya halal, bagaimana ceritanya? Biarpun gua FPI, gua tetap bilang FPI tidak pernah menyuruh Kristen darahnya halal. Tidak, NU pun sama, biar bagaimanapun NU itu adalah kakaknya daripada FPI. FPI itu di bawahnya, grup baru lah intinya. Tetapi kenapa lebih keras? Karena kan amar ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkar, amar ma'rufnya kan sama NU. Itu membagi dua. Cuman masalah konflik itu kita ngobrol aja gitu. Iya, terus ngapain gitu loh. Jadi gitu, Bro. Iya nahi mungkar. Oh, mungkar. Lu amar ma'ruf. Oh iya. Soal. Jadi terus terus ada di status juga banyak yang posting bahwa kayak gini, kayak sebuah kebencian. Buat saya sih, kalau memang kita nggak setuju, kenapa sih nggak dipendem saja gitu? Ya sudah, kita hargai dia dengan caranya dia, kita hargai dia dalam keyakinannya dia. Nah, sedangkan kita, ya tetap kan kita ngobrol, dan ini podcast, sekali lagi ini podcast. Saya bukan bicara saya yang paling pintar. Tidak ada yang paling pintar. Nggak ada yang paling pintar, nggak ada yang paling benar. Tetapi saya cuman menyampaikan kepada penonton saya ya, mudah-mudahan smartphone people ya. Kita udah berkali
kita ucapnya berkali-kali ya. Iya, Kenapa nggak nyebutin yang punya kita sendiri sih? Iya. Malah punyanya yang ngomong. Jadi saya cuma ingin menjelaskan bahwa keperbedaan itu alangkah indah gitu kan, bener kan? Jadi indah. justru beda itulah yang terjadi akhirnya dialog kan. Iya. Ya pokoknya gini kan, kembali lagi. Banyak teman-teman yang sharing, yang ngobrol di Facebook. Oh ya. Dia tidak mengetahui beritanya. Nah, betul. Tarik dari segala sumber, ngomong begitu seakan-akan dia paling mengerti. Nah. Bahkan menghina orang lain. Nah. Kalau seandainya gua posting FPI tes, gua tidak merugikan yang ono. Nah. Ya kan? Gak usah dikomporin. Oh iya. Gua suka karena gini, gua gini. Iya. Dan gua juga pakai riset dulu, ngeliat dulu. Tiba-tiba langsung komentar gini, nggak usah. Dan gua pun juga berusaha ketika ada orang mengagum-agungkan seseorang yang gua nggak tidak terlalu suka. Betul. Silakan Ya. saja. Emang kenapa? Woles-woles aja kan, Woles-woles selu-selu aja. Bahkan ketika gua tadinya gua yang disebutnya agak sedikit gak suka, pun gua akan berpikir gini, no, biar begitu pasti dia seorang muslim, yang sholat juga, gua nggak boleh benci dong. Ya udah kalau gitu mah baik-baik aja lah, silakan. Asal yang penting di sini kita di Hong Kong sama-sama saling menjaga kerukunan. Betul. Gitu, nggak usah gontok-gontokan karena apa? Jujur gue bilangin ya. Ya. Masalah Ahok kemarin aja. Ini temen gue hilang banyak gitu. Bahkan ada yang sudah berpencar kemana tahu, ya kan, udah punya sendiri. Gue makanya bingung. Gara-gara politik tujuannya ngelempengin, jadi malah musuhan, banding-bandingan, lepas hilang persahabatan, hilang kekeluargaan. Iya. Yang biasanya tongkrongan bareng ya. Iya. Kan, ya. Sekarang udah geser. Ngeband bareng tiba-tiba main band bareng tiba-tiba bubar. Enggak, kalau bubar alasan yang berbeda so fine lah. Tapi kalau bubarnya dibuat alasan ke perbedaan itu karakter ya buat saya jadi kita agak-agak sedikit dewasa. Gue juga nggak belain loh ya. Jadi ketika kita menebarkan sebuah kebencian itu sebenarnya kita itu juga memegang bara api yang artinya nanti akan kepanasan balik gitu loh. Jadi kalau bisa itu juga jangan, kalau kita pun sudah benci itu gak perlu disebar-sebarin gitu. Maksud saya itu begitu. Kalau toh pun aib ya kan. Nah, ini kan jelas toh. Orang itu punya aib. Iya. Terus kalau punya aib gak perlu disebarin. Iya. Belum tentu kan aib kita ini masih disimpan kan. Iya. Begitu aib kita nggak dikeluarin, nangis kan. Orang-orang yang suka buka-buka aib, suatu saat aibnya sendiri akan terbuka. Betul. Nah, pada saat terbuka disitulah gitu loh. Iya, betul. Apakah kita menyadari bahwa apa yang dikenakan ke kita itu sebenarnya apa yang kita lakuin dong? Betul. Kalau aku sih yakin itu sih. Jadi sebisa mungkin, sebaik mungkin, bagaimana kita memberikan penghargaan, menghargai saja. Kalau memang nggak suka, ya udah skip aja kan. Iya. Skip aja, nggak perlu di dalam. Toh pun ada hal yang banyak yang bisa kita lakuin kan. Iya, sebenarnya gini. Kayak, nah, jujur aja ya. Kalau seandainya kita sepakat nih, anggap aja gue presiden lah. Anggap aja nih ya. Seru ini. Lu ngomong gue seru deh. Iya, kita jangan ada yang saling menghina. Kalau ada yang saling menghina, kita cek buzzer. Misalkan gitu. Iya. Kita nggak ada yang menghina. Wah, ntar gue cek buzzer. Kira-kira kalau ada yang menghina, dia keperluannya buzzer. Kira-kira ketangkep nggak? Cepet dong ketangkepnya. Harusnya. Iya kan, karena tidak ada warga negara yang mau menghina daripada takut sangkain buzzer. Iya. Seluruh penghina dinamain buzzer. Kita narik garis terus, pokoknya udah ngina buzzer, semua tangkepin. Cuma lu bisa ngebayang kan, berapa banyak mulut sampah yang ada di media sosial dan berapa banyak petugas yang ditambah untuk membuat agar itu terjadi, semakin naik. Banyak akhirnya kan dia cuma nangkepin orang-orang ngomong nggak jelas. Itu penjara isinya cuma orang-orang nggak jelas doang. Nah, harus kembali dari hati kita sendiri sebagai warga negara, bahwa kalaupun kita ngomongin jelek, jawabannya nggak mungkin bagus. Karena apa? Tanam rumput tidak mungkin numbuh padi. Selalu numbuh rumput. Gitu. Lu ngomong jelek ke orang lain, bukan belum tentu dia akan membalas dengan baik. Yang ada itu sepakat tuh. Dia akan ada keburukan lagi. Mendingan daripada lu ngomong buruk, mendingan ya sudah, kalau kamu tidak tahu belajar saja dulu, tolong pelajari lagi. Udah, mengakui kan? Iya. Mengakui gitu. Ya, kita pelajari sama-sama kesalahannya di mana, kekurangannya di mana. Begitu saja. Iya. Yang penting asal statusnya tidak memprovokasi ya. Kalau statusnya memprovokasi, ya mungkin itu kan dia nanam rumput duluan. Nah, kalau statusnya biasa aja, yang komennya menanam rumput, berarti kan tujuannya kan dia mau ngerusak
Ya. Ngacak-ngacak itu emosi. semua ya. Psikis. Nah, kalau kita mau jadi kompor atau kita mau jadi provokator yang baik aja kan. Contohnya apa tuh? Nah, makanya kan kalau kita bicara jelek kita juga bisa bicara baik kan. Oh iya benar. Iya kan? Nah kan itu kan intinya jangan cuman kita ngomongin jelek aja. Betul. Kita juga kasih contoh yang baik kan. Betul. Nah, jadi kalau seandainya kita ngomongin sesuatu yang jelek ya kan. Terus emang lu mau ngomongin sesuatu yang baik, lu mau ngomporin hal-hal yang baik, ya jelas lah. Jelas, gua nggak usah ngomong aja. Gua ngomporin hal yang baik gitu loh. Iya kan, berkaryalah gitu loh. Iya benar. Berkontenlah sesuatu yang nilainya positif, yang informatif. Menjadi pelopor provokator yang positif. Nah, kan lo enggak aku bicara sama dirimu walaupun lu orang PFPI. Aku ngelihat lu bikin karya gitu loh. Bikin karya, bukan berarti yang lain nggak bikin karya. Yang lain juga banyak bikin karya. Cuman budayakanlah kita untuk begitu gitu. Oke. Berkarya aja gitu. Kemarin gini, ada seorang postingan ya, seorang Mbak. Dia adalah seorang penyiar radio yang hebat. Dia sudah begini gitu. Tiba-tiba dia mengajak nih, ayo Mbak, janganlah cuma tidur-tiduran di taman. Kita ngapain kayak buka handphone begini. Gua setuju sama Mbak itu, dan Mbak itu juga bener. Tapi begini, kalau seandainya lu lagi mabok, tiba-tiba gua bilang, bro, jangan mabok tidak baik untuk kesehatan. Ya gua tonjok lo. Iya. Iya kan? Atau lagi ngerokok. Wah lu ngerokok, gak bagus lu, nanti jantung lu rusak. Goblok. Nanti jantung lu rusak nih, dicabut langsung. Jadi marahin. Tapi kalau misalnya maaf Mas, saya sesak, bisa tolong geser sedikit tidak? Cara baik. Iya. Pasti jawabannya apa? Oh maaf, nggak ganggu, maaf ya. Geser sedikit. Minimal dia mematikan dan merasa tidak enak sama hatinya. Tekanan batin. Di Facebook gue banyak ya ada mbak gitu, dia seorang yang bagus, dia bisa mendapatkan hasil yang positif, kemudian bisa membagi sesuatu. Cuman masalahnya di gini, dia bikin status di Facebook, mbak apa sih kalau bahasa Jawanya ya, maksudnya lu udah pernah baca belum sih? Ya itu aku belum, makanya gue dengerin dulu. Jadi ada mbak dia berhasil sukses dan dia bisa memberikan gairah positif kepada kawan-kawan karena dia adalah seorang penyiar radio Hong Kong yang berhasil katanya gitu. Oh iya. Kemudian dia bilang gini, mbak yang di Kos BB yang dimanapun itu janganlah cuma geletak-geletakan di itu duduk-duduk segala macam, nyampah segala macam. Mending aktivitas yang lain begini. Mending kita pakai handphonenya untuk buka trading, untuk buka belajar tutorial daripada kita. Bagus ya. Bagus itu. Posisinya bagus. Betul. Cuman mbak-mbak yang responnya negatif. Jawabannya apa? Di-share balikan sama dia. Mbak ini pintar, mbak ini bagus, tapi sayang ngomongnya kayak gini, ngejelekin TKW. Nah, ngejelekin TKW. Tunggu bentar. Ini bahasanya udah salah dua-duanya. Maksudnya gini, ngejelekin TKW. Yang ngejelekin TKW itu kalau misalnya TKW-nya dibongkar segala macam yang jelek-jeleknya. Itu kan dia ngingetin. Jangan cuma tidur-tiduran. Faktanya tidur-tiduran kok. Jangan cuma main handphone sambil geletak makan. Emang faktanya begitu kan, bagusnya tutorial. Ini ngingetinnya bagus, cuman caranya sedikit salah. Lah ya ini. Aku sepakat. Caranya yang misalnya lu lagi ngerokok terus tiba-tiba gue jangan ngerokok lu, nggak bagus lu ini. Matiin ya kan, yang ada malah marah sama gua kan, nggak bener kan cara kayak gitu. Mendingan kenapa nggak kita dengan cara yang baik, pura-pura batuk, maaf mas lagi sakit, tolong geser sedikit mas, lagi gak enak badan. Oh iya maaf, bikin dia pressure, nggak enak hati. Oh iya, aduh gua ganggu orang. Dia ngerasa di situ masih ke bawah, dia pasti akan pergi lagi dengan sendirinya. Lama-lama pressure itu membuat dia kayak tekanan batin kalau merokok di mana-mana. Sebelum dia ngerokok enak dulu. Ada orang nggak ya? Nah dari rasa itu lama-lama jadi asing. Ketika dia udah nggak ada orang, pas banyak orang merokok bingung. Ya kan, itu yang gue awali kenapa gue lari ke vape, karena kalau vape tidak mengganggu orang. Asapnya gitu, kalau rokok tuh sangat mengganggu. Karena gue ngerasain sendiri sekarang. Betul. Ada orang ngerokok sebelah gue, ngerokok, gue aduh gak kuat banget sama asapnya. Gitu. Jadi caranya itu yang salah bro. Nah kalau aku ya, kalau mbaknya itu mengatakan bahwa jangan cuma duduk-duduk, nongkrong-nongkrong, main HP, makan-makan, berarti kemasan bahasanya itu yang menurut saya sekali lagi tidak menunjukkan sebuah intelektual. Kalau menurut saya begini nih, kita nggak perlu menyampaikan secara fakta, walaupun memang itu faktanya belak-belakan. Kita itu bisa bicara sarkas kan, kita bicara ironi kan, kita bicara hiperbola kan. Ibaratnya kayak gini nih, kita dibalik, daripada ngomong duduk-duduk kan, bagaimana kalau teman-teman bisa hadir datang, gue ajarin bagaimana nyiarin yang bagus.
gua ajarin public speaking. Iya. Bener nggak? Betul sekali. Jadi menurut saya kita itu kalau mau nyuruh orang atau ngasih tahu orang, kita itu bisa ngasih nyontoin nggak gitu? Kerjain dulu. Makanya. Jadi kayak gitu kan. Jadi apa public speakingnya yang bisa diajarkan, toh pun itu akan mempunyai nilai dan orang tidak akan menilai kita jadi orang jelek. Jadi narik masanya itu bukan dengan cara dituntun, bukan dengan cara ditarik tapi dituntun. Karena kalau ditarik kayaknya kayak tadi ya kan. Ayo. Wah, iya. Tenang. Kalau dituntun itu caranya, ayo kalau mau ikut sama ayo. Nah, nih makanya yang mau ikut syuting rogo gitu loh. Gue jadi batuk. Yang mau ikut YouTuber rogo. Jadi yang mau ngedit, belajar edit video supaya keren, bikin film. Nah, itu loh maksud saya itu kita nggak perlu judge, menghakimi atau ngomongin orang nggak bagus, nggak. Apa dulu yang mau kita hasilin? Ya memang gini, memang orang semakin tinggi, mungkin Mbak Penjadi itu masa udah tinggi, semakin didengerin omongan sama orang, di-share sama orang, makanya lebih berhati-hati kalau ngomong. Untungnya kita bukan orang yang tinggi-tinggi banget. Iya, kita masih bisa ngelak. Ini kita di jalanan kayak gini. Berdiri anjir, ini tuh berdiri. Ini berdiri coy. Jadi apapun pembahasannya, saya cuman berpikir dan berharap bahwa ya kembali lagi lah, jadilah seseorang yang lebih polite ya, lebih polite, lebih saling menghargai. Lah dihargai aja deh. Dia memang bisanya begitu. Terus lu mau apa? Lu nggak bisa ngajak, ya nggak perlu diajak. Tapi kalau lu mau tunjukin karya buat dia, Mbak boleh dong tonton konten saya, kan itu nggak salah juga. Tonton, silahkan ditonton kalau menarik. Bikin sesuatu yang orang itu menjadi interest. Kayak yang lu ngomong nih, gue selalu ingat apa yang lu ngomong. Buka hati kita, biar hati hati-hati yang lain masuk. Iya, benar. Iya, buka dulu hatinya gitu, biar orang tuh bisa ngeliat hati kita seperti apa gitu. Buka hati. Udah ya gitu. Oke, udah gitu gini bro. Ya gimana? Kemarin gue ngeliat ya banyak teman-teman yang, kalau gue pribadi nih, kalau misalnya gue nge-share sesuatu yang bersifat abu-abu, ya agak sedikit persimpangan gitu, terus ada komen jelek, gue pribadi gue langsung meng-unfriend. Kenapa meng-unfriend? Nah, bukannya nggak sopan ya. Tujuan meng-unfriend adalah supaya gue nggak lepas kontrol. Takutnya ya. Dan batasin. Iya, gue ngejelekin. Wah, dan itu hak gue untuk tidak mau berteman dengan dia karena wah, komennya jelek nih, nggak bagus bahasanya nih. Wah, ingat ya, kalau lu berteman sama tukang minyak wangi, lu pasti bakal bau minyak wangi. Lu berteman sama tukang sampah, pasti lu bakal lu akan sedikit bau sampah sedikitnya. Lu berteman dengan orang seperti ini di Facebook, maka tidak mau mulut lu akan seperti ini. Mendingan lu hapus pertemanannya. Ya. Lebih baik sedikit tapi high quality daripada sebanyak ya kan. Tapi ini nggak ada kosong nilainya. Jadi ya ini juga sering terjadi ya pada saat di sosial media, kemudian orang bikin status ya kan. Nah, banyak orang ngerasa baper. Iya. Jadi status itu tidak ditujukan ke dia. Ya, misalnya aku bikin status, aku buat status nggak ditujuin sama kamu, tapi kamu ngerasa statusku kelihatannya mojokin. Nah, terkadang kayak gitu. Makanya kalau dari dirimu, gua daripada gua berpanjang, gua langsung unfriend, bisa jadi kan, atau unfollow. Setidaknya supaya tidak melihat postingan-postingan dia. Nah, saya juga sering kadang melihat, saya bukan baper ya, saya melihat kenapa sih ketika yang di status itu sesuatu yang konotasi atau sesuatu hal yang menjelekkan sesuatu gitu. Kenapa nggak justru kita merangkai kata-kata yang bagaimana membuat menyejukkan? Kalau yang mau jelekin diri kita sendiri aja. Orang toh bakal seneng kan. Gua beol aja, status gua bilang foto gua lagi beol di sungai. Itu yang nonton sama yang komen hampir 500 loh. Padahal itu hal yang jelek. Betapa manusia itu justru senang melihat sesuatu yang jelek. Iya, nggak tahu kenapa ya. Jadi aku jadinya mikir kenapa gitu loh. Ketika kita memposting bagaimana supaya edit video, bagaimana kita membuat channel atau konten channel YouTube yang bagus, yang benar, yang sesuai dengan algoritma, itu nggak dirit gitu. Maksud saya bukan nggak dirit, maksud saya gini loh. Ya oke, ya jempol, oke sip, nggak apa-apa sih. Aku juga nggak ngingin dikomenin, tapi giliran gua beol,
Itu laris loh bro. Laris, iya. Tulisan, makanya akhirnya saya punya langkah, artinya gua nulis status yang benar di atasnya berdasarkan pemikiran, tidak menyinggung. Fotonya gua taruhin beol. Yang banyak dikomenin bukan di tulisannya, di beolnya. Cuman beberapa yang ngomenin bahwa statusnya top. Iya. Ditambah lagi yang punya pemikiran lebih bagus, ditambah eye catch karena beol. Anjing. Jadi kenapa gitu? Kenapa sih lebih suka yang kayak kan gini, bisa membedakan antara konten sampah sama konten bener konten ya. Ketika gue, ini sampah nih, langsung dibuang gitu. Ini nggak ditonton, wah ini begini, dikomentarin sibuk sama sampahnya gitu kan, nggak sibuk sama yang urusan baiknya. Nah iya. Bikin video setengah jam sampai jatuh-jatuh, ya kan, sampai diulang-ulang, capek, ngos-ngosan, nggak dibayar, yang nonton cuman 400 orang. Giliran yang terkenanya 19 detik. Ada ngimbok, bisa bagi konten ngimbok, bisa bagi kan. Gue tuh mikirnya bahwa, aduh, begitu caranya begitu. Jadi hidup itu kan fokus ke situ. Kayak konsumsi yang jelek itu kelihatannya enak deh. Jadi gini, gue sama Santo, kita tuh kayak udah sering ngobrol, sepakat bahwa begini, memang benar di atas sana lagi pada gontok-gontokan, benar. Siap. Benar. Nah, tetapi silakan di atas, sebagai rakyat nih Indonesia yang kalau bangsa lu, Indonesia. Ya, kalau lu misalnya nggak fanatik banget, ya kan, gue simpati Habib Rizik, tapi bukan berarti gue yang fanatik banget, dan dia pun sama. Kita mendingan berapa tangan aja. Takutnya gini, seperti yang gue bilang tadi. Iya. Kalau tiba-tiba pemerintah bener gimana? Habib Rizik yang salah. Gue kan tinggal, bro, bener bro ternyata bro. Kalau tiba-tiba Habib Rizik yang bener, dia tinggal bilang, wah bro, ternyata dia yang salah bro, gitu. Kita masih tetap berteman, kita masih bisa, udah mau gue. Tapi kalau lu musuhan dari awal, ketika bentrokan saya tuh, lu mau gue udah bunuh-bunuhan. Pasti. Ya, pasti. Kesian istri lu, kesian anak lu. Pasti. Tapi kalau tahu nih ya, misalnya posisinya, wah Habib Rizik bener nih, bro, bener nih bro, masuk ke rumah gua. Kita saling melindungi gitu kan, jadinya aman. Nah kalau dari awal gontok-gontokan itu kita dipecahkan dua kubu, setelah yang ono mati, yang ini hidup, ini diserang sama grup luar, hancur kita. Ya. Padahal di atas sudah selesai juga, itu bisa jadi gimmick doang gitu. Ya yang gue lucu nih, gue ributin Prabowo sama Jokowi, tiba-tiba Prabowonya jadi jadi anak menterinya Jokowi. Jadi ya kayak gitulah guys. Jadi apapun yang mereka lakukan ya, ataupun panutan ataupun orang yang mungkin kita anggap benar ya, kita woles aja sih. Betul, bukan maksudnya gini, saling memperhatikan, saling ini, tapi bukan berarti kita tidak saling menghargai, respectful itu penting. Pada siapapun itu. Walaupun gue berpikir lu salah, tapi gue tidak menyatakan bahwa lu salah. Sebaliknya seperti itu, tapi kita tetap berangkulan tangan, karena poinnya apa? Lu terlahir di tanah yang sama, nafas di udara yang sama, makan di nasi yang sama, kenapa mesti berantem sih? Lihat aja, kulit sama, gendut sama, tinggi sama, coba. Beda gantengnya doang aja kan? Iya, beda gantengnya doang. Dia kan, kalau dia kan sedunia, kalau gua mah kan cuma sekecamatan gitu. Levelnya ya kan. Oke. Podcast hari ini itu yang kita sampaikan ya. Iya, yang kita sampaikan ya, ganteng ya. Iya gantengnya bukan. Bukan. Yang kita sampaikan adalah apapun yang terjadi terhadap figur pemimpin atau siapapun yang sudah terkenal di sana, jangan sampai membuat juga kita akan jadi ribut. Dan sekali lagi, ketika kita juga sudah posisinya di atas atau kita punya keahlian tertentu, tidak harus juga kita menghina orang-orang atau teman-teman kita yang tidak punya keahlian. Hargailah apa yang menjadi jalan berpikirnya masing-masing. Apapun itu, bagaimanapun itu, kalian adalah, kita nggak kenduri bos. Bukan, gue pikir tadi doa. Ayo Allah, gue kayak doa kayak Allah apa? Yang nggak, aku cuman berpikir gue bukan orang yang baik, tetapi paling tidak janganlah kita menjelekkan sesuatu yang sebenarnya posisinya nggak juga berbeda dengan kita. Bahasanya keren ini. Tepuk tangan dulu ya. Jangan lupa kasih jempol di linknya Santo Jabrik. Kasih jempol sama like, subscribe. Anjir lu. Lupa ya. Gua bener-bener lu. Tolong please, energi kalian sayang. Berkaca-kaca dong matanya biar ratingnya naik ya. Subscribe-nya banyak. Persetan. Berkaca-kaca, sedih-sedih. Gak paling penting, yang penting gunakanlah energinya
yang positif sebaik mungkin. Jangan membagi energi yang negatif. Iya. Gitu aja sih. Karena apa gunanya sih energi yang negatif, apa gunanya gitu. Karena yang positif itu kadang juga membahayakan, bro. Misalnya tiba-tiba, Mas saya positif. Terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube-nya Yarhando Jabrik. Ya. Terima kasih Ya. dan selamat malam. Wassalamualaikum. Sarangnya.